Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi 3.9 yaitu menentukan hubungan kuantitatif antara bereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.9 yaitu memecahkan masalah terkait hubungan kuantitatif antara bereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Adapun indikator pengetahuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi. Sebelumnya, kalian harus mencermati wacana yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Dari wacana yang sudah kalian cermati, ajukanlah pertanyaan mengenai hal-hal yang belum kalian mengerti dari wacana tersebut. Apa yang dimaksud dengan reaksi irreversibel, Bu? Apa yang dimaksud dengan reaksi reversibel, Bu? Apa itu kesetimbangan kimia, Bu? Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia bersifat dinamis, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Sekarang kita akan membahas pertanyaan dari teman kalian satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai reaksi irreversibel. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, sekarang kalian cermati beberapa persamaan reaksi irreversibel berikut. Ya, sudah selesai. Sekarang coba kalian identifikasilah bagaimana arah reaksi dari persamaan reaksi irreversibel. Arah reaksi pada persamaan reaksi irreversibel berlangsung satu arah. Iya, bagus. Sekarang coba kalian perhatikan apakah zat-zat hasil reaksi atau produk dapat kembali membentuk zat pereaksi atau reaktan. Tidak, Bu. Ya, itulah yang dimaksud dengan reaksi irreversibel. Sekarang adakah yang dapat menyimpulkan apa reaksi irreversibel itu? Reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung satu arah, dan zat-zat hasil reaksi tidak dapat kembali membentuk zat preaksi. Ya, kesimpulan yang bagus. Sekarang kita akan membahas pertanyaan teman kalian yaitu apa itu reaksi reversibel. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, sekarang coba kalian cermati beberapa contoh reaksi reversibel berikut ini. Sudah selesai? Sekarang coba kalian identifikasilah bagaimana arah reaksi pada persamaan reaksi reversibel. Arah reaksi pada persamaan reaksi reversibel berlangsung dua arah, Bu. Ya, benar, reaksi reversibel berlangsung dua arah. Sekarang coba kalian perhatikan, apakah zat-zat hasil reaksi atau produk dapat kembali membentuk zat pereaksi atau reaktan? Iya, Bu. Ya, itu yang dimaksud dengan reaksi reversibel. Sekarang coba salah satu dari kalian menyimpulkan apa itu reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang berlangsung dua arah dan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat pereaksi. Ya, benar sekali. Kesimpulan yang bagus. Ya, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan teman kalian mengenai kesetimbangan kimia. Terdapat dua grafik yang dapat menjelaskan kesetimbangan kimia. Sekarang coba kalian cermati dua grafik tersebut. Ya, untuk grafik yang pertama yaitu grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu. Setelah kalian mencermatinya, bagaimanakah perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi maju atau V1? Seiring bertambahnya waktu, laju reaksi pada V1 semakin berkurang.
Ya benar. Lalu bagaimana perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi balik atau V2? Semakin bertambahnya waktu, laju reaksi pada V2 semakin bertambah. Nah, sekarang bagaimana laju reaksi pada laju reaksi maju V1 dan laju reaksi balik atau V2 pada keadaan setimbang yang ditandai dengan garis putus-putus? Saat keadaan setimbang, laju reaksi maju dan laju reaksi balik ternyata sama. Ya, benar. Sekarang coba kalian cermati grafik yang kedua, yaitu grafik perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi terhadap waktu. Setelah kalian mencermati grafik tersebut, sekarang identifikasilah bagaimana perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi terhadap waktu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Bagaimana perubahan konsentrasi reaksi terhadap waktu? Seiring bertambahnya waktu, konsentrasi reaksi semakin berkurang. Benar. Selanjutnya, bagaimanakah perubahan konsentrasi hasil reaksi terhadap waktu? Seiring bertambahnya waktu, konsentrasi hasil reaksi semakin bertambah. Nah, sekarang bagaimanakah konsentrasi reaksi dan hasil reaksi pada keadaan setimbang yang ditandai dengan garis putus-putus? Saat keadaan setimbang, konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tidak berubah atau tetap. Benar sekali. Sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan dari hasil identifikasi kalian dari kedua grafik tersebut? Apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, serta konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Ya, kesimpulan yang sangat bagus. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan teman kalian mengenai apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis. Nah, untuk menjawabnya, sekarang coba kalian cermati video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Perhatikan ilustrasi air dalam wadah tertutup berikut ini. Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi kita misalkan dengan V1. Dan persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Berikutnya karena sistem yang kita gunakan tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2, serta persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O gas menjadi H2O liquid. Nah, kedua reaksi yang ada, yaitu reaksi penguapan dan pengembunan ini, berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada awalnya laju penguapan atau V1 lebih besar dibandingkan dengan laju pengembunan atau V2. Setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju pengembunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis. Kalian mengamati video tersebut, apakah selama proses pemanasan air dalam sistem tertutup, air yang mengalami penguapan selalu ada? Iya, Bu. Bagaimana dengan air yang mengalami pengembunan? Apakah air yang mengalami pengembunan selalu ada? Iya, Bu. Air yang mengalami pengembunan selalu ada. Berdasarkan video submikroskopik pemanasan air dalam sistem tertutup, reaksi pengembunan dan penguapan berlangsung secara terus-menerus, bukan? Iya, Bu. Apakah pergerakan molekul H2O yang mengalami penguapan dan pengembunan terlihat secara makroskopik? Tidak, Bu. Nah, dari video yang kalian tonton serta penjelasan Ibu, berikan kesimpulan yang dapat kalian ambil mengenai apa sih kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis itu? Saya, Bu. Kesetimbangan kimia bersifat dinamis artinya secara makroskopis kita tidak melihat perubahan apapun, sedangkan secara mikroskopis terjadi pergerakan molekul-molekul yang berlangsung terus-menerus, Bu. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis. Berdasarkan fasanya, kesetimbangan kimia itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, untuk mengetahui apa itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen, sekarang coba kalian cermati beberapa persamaan reaksi berikut ini.
Setelah mengamati persamaan-persamaan reaksi tersebut, sekarang identifikasilah bagaimana fasa produk dan reaktan pada reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Pada reaksi kesetimbangan homogen, reaktan dan produk memiliki fasa yang sama. Sedangkan pada kesetimbangan heterogen, reaktan dan produk memiliki fasa yang berbeda. Ya, tepat sekali. Sekarang, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan di mana reaktan dan produk yang terlibat dalam kesetimbangan berada pada fase yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan di mana reaktan dan produk yang terlibat dalam kesetimbangan berada pada fasa yang berbeda. Ya, kesimpulan yang bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir kita pada hari ini, yaitu tentang tetapan kesetimbangan yang kimia. Sekarang coba kalian cermati tabel pendekatan terhadap kesetimbangan berikut ini. Nah, berdasarkan tabel pendekatan terhadap kesetimbangan yang telah kalian cermati, sekarang coba kalian lengkapi tabel penentuan tetapan kesetimbangan berikut ini. Apakah kalian sudah selesai melengkapi tabelnya? Sudah, Bu. Berdasarkan persamaan 1, 2, dan 3 pada tabel yang sudah kalian lengkapi, persamaan berapakah yang menghasilkan harga yang konstan? Persamaan 3, Bu. Ya, benar. Persamaan yang menghasilkan harga konstan itulah yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Jadi, berdasarkan rumus persamaan 3 yang menghasilkan harga konstan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan apa itu tetapan kesetimbangan? Saya, Bu. Tetapan kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi, tetapan kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali apa yang sudah didapat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.